got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Rahmawati Inusi dengan NIM 811423779 akan menjelaskan sedikit tentang resensi buku novel. Yang pertama itu ada identitas buku. Judul Surat Kecil untuk Tuhan. Penulis Agnes Davonar, penerbit Jakarta Inandra Publish Head, cetakan ke-1 Jakarta Juli 2008, tebal 228 halaman. Selanjutnya yaitu orientasi. Surat Kecil untuk Tuhan sejatinya merupakan film biografikan dan drama Indonesia yang diangkat dari novel berjudul Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonar. Film ini dirilis pada tanggal 7 Juli tahun 2011. Cerita dalam film ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Menceritakan tentang gadis berusia 13 tahun bernama Gita Sesawanda Cantika atau yang akrab disapa Keke. Mengidap penyakit langka. Penyakit yang diidapnya yakni rhabdomyosarcoma atau yang lebih dikenal dengan istilah awam kanker jaringan lunak atau otot. Keke sendiri merupakan pasien pertama pengidap penyakit tersebut di Indonesia. Hal inilah yang membuat kisahnya begitu haru. Yang berikutnya yaitu tafsiran isi. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Keke yang sedang berjuang melawan kanker ganas rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Keke didiagnosa kanker oleh dokter dan diprediksi umurnya tinggal beberapa hari lagi. Dengan kondisi yang sangat sulit, Keke terus berjuang dalam hidup di tengah cobaan yang berat. Dalam upaya melawan kanker ganas Keke, orang tuanya mengambil langkah mendapatkan perawatan medis, yaitu dengan menjalani operasi. Ia terus berjuang keras untuk menyembuhkan kembali buah hati kesayangannya. Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang baik. Pada akhirnya, langkah pengobatan atas saran dokter adalah kemoterapi. Sejauh ini, ia telah menjalani 25 putaran kemoterapi. Berkat usaha penyembuhan yang Keke lalui, akhirnya dia bisa hidup lebih lama. Di tengah kegembiraan Keke, ayahnya dan teman-temannya, kanker ganas kembali kambuh di dalam tubuh Keke. Kemoterapi juga yang diberikan dan mengakibatkan Keke kehilangan semua rambut di kepalanya. Namun sayang, upaya kemoterapi tidak lagi membuahkan hasil. Upaya pemulihan membawa Keke ke Singapura untuk berobat. Dokter menyarankan agar Keke dioperasi. Kanker mulai menyebar ke jantung, paru-paru, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kondisi Keke semakin memburuk sejak kanker ganas kembali menyerang tubuhnya. Setelah berbagai upaya tim medis yang merawat Keke, akhirnya Keke menghembuskan nafas terakhir. Di hembusan nafas terakhir, Keke menulis surat kecil yang dikirimkannya kepada Tuhan. Surat itu berisi kebesaran hati Keke yang ikhlas menerima apapun yang terjadi padanya. Dalam surat tersebut, ia juga berharap di dunia ini tidak ada lagi orang yang menderita penyakit seperti dirinya. Yang berikutnya, evaluasi. Novel ini berdasarkan kisah nyata yang mampu membuat pembacanya begitu tersentuh. Tak hanya novel, cerita yang sudah diangkat menjadi film ini juga bisa membuat siapa saja menangis mendengar ceritanya. Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonar, terletak pada gaya bahasa
yang digunakan dalam naskah atau dialognya. Gaya bahasa dalam dialog dan alur cerita membuat pembaca seolah-olah sedang menyaksikan langsung kisah Keke di dalam novelnya, sehingga membuat pembaca hanyut dalam perasaan sedih, iba, haru, sekaligus kekaguman terhadap tokoh Keke dan ketangguhan tokoh orang tuanya. Dalam novel ini juga banyak pesan moral yang tersirat, antara lain kesabaran, pantang menyerah, ketekunan, dan lain sebagainya. Sementara itu, novel ini masih terdapat ungkapan-ungkapan yang kurang tepat, kurang menarik, dan membingungkan. Selain itu, ada juga frasa polisemi atau kalimat yang bermakna ganda yang sering menimbulkan interpretasi yang berbeda dari maksud pengarang. Yang terakhir, rangkuman novel. Dari tema yang diangkat dan isinya, film Surat Kecil untuk Tuhan bisa ditonton untuk semua kalangan. Film ini juga mengandung banyak nilai religi dan pesan moral yang menyampaikan pesan syarat akan makna. Hidup dan mati seseorang sesungguhnya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Untuk itu, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya dan jangan menyerah terhadap segala cobaan yang datang. Bad nigga, I got 3 whole thoughts, I'm a baller.